Bu Nia. Ya, monggo Bu Lasri. Assalamualaikum. Suara saya jelas, Bu? Ya, jelas. Oke. Maaf Assalamualaikum ya Bu kalau Nia. agak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nia hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Lastri? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu Nia, ini sudah bebas ya jam pelajarannya ya? Sudah selesai? Sudah, ya, Nah, sudah selesai. mohon maaf ini saya Berapa? baru buka WA. Ini tadi Nggih. pernah kok WA saya. Mohon maaf, Nggih. nggak menyelesaikan Tadi tugas dulu. Sepertinya ada sesuatu ini dari WA tadi, kayaknya Bu Nia ada sesuatu yang penting nih yang mau dibicarakan. Ada apa iya. Bu Nia? Iya, ini Bu Lastri, saya tuh juga baru ada masalah. Saya kan kebetulan ngajar anak di kelas 8C toh Bu. Kemudian di kelas 8C itu pembelajarannya itu kaitannya dengan ini loh Bu, pembuatan laporan, kemudian model-model pembelajarannya itu kok saya menemukan kesulitan Bu. Karena begini loh Bu, anak-anak itu kalau disuruh membuat laporan itu kok susah gitu kalau buat makalah itu Bu, sehingga saya sudah berusaha, ayo anak-anak segera dikumpulkan laporannya, kesulitan di situ. Kemudian ketika anak itu praktek, kalau tidak ada pembagian yang pasti kerjanya itu, urutan job sheet-nya itu, anak-anak itu sering menggunakan waktu itu tidak maksimal Bu. Oh, Jadi begitu. banyak guyonnya seperti itu. Kemudian pelaksanaan atau proses pembelajaran jadi kurang kondusif seperti itu Bu. Ya. Berarti kalau saya rangkum dari apa yang Bu Nia sampaikan tadi, Bu Nia mengalami permasalahan dari strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 8C begitu ya Bu Ya, Nia? kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran praktek Bu, pengolahan makanan, karena kebetulan saya kan ngajar prakarya toh Bu. Ya. Kemudian kan materinya itu tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi gitu. Oh, begitu. Nggih. Baik. Terus kemudian sebenarnya apa nih yang menjadi harapan dari Bu Nia dari pembicaraan kita di siang hari ini? Jadi begini Bu, harapan saya ketika anak-anak itu melaksanakan praktek pengolahan bahan pangan dari serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, itu anak karena itu kan dibuat kelompok ya Bu. Kebetulan Ya. dalam kelas itu terdiri dari 32 anak. Ya. Kemudian kita bagi, saya persilahkan anak-anak itu untuk membuat kelompok Bu. Jadi dalam Ya. satu kelas itu ada 6 kelompok. 2 kelompok terdiri dari 6 anak, kemudian 4 kelompok itu berjumlah 5 anak. Nah, di situ saya kelompokkan lagi. Kelompok 1, 2 itu saya persilahkan untuk mengolah bahan pangan serealia. Mereka memilih olahan dari beras dan jagung. Untuk beras itu diolah menjadi bubur sayur. Singkong bukan jagung. Kemudian dari beras itu diolah menjadi bubur sayur, dan bubur itu loh Bu, kalau untuk selamatan itu yang merah putih gitu ya. Kemudian yang dari kacang-kacangan itu diolah menjadi susu kacang kedelai. Jadi dari kedelai diolah menjadi susu kacang kedelai, dan yang kacang tanah diolah menjadi pecel, sambal pecel. Kemudian yang dari umbi itu mereka mengolah singkong. Singkong diolah menjadi combro itu Bu, combro yang yang digoreng, dan kalau combro itu kan isinya sambal tempe ya Bu, itu kan. Kemudian kalau yang combro sama misro. Kalau misro itu yang berisi sambal tempe, kalau combro itu yang berisi gula merah. Harapan saya itu ketika anak mempraktekkan makanan yang sudah biasa mereka makan, mereka temui gitu. Harapan saya dengan mereka
berdiskusi, kemudian ditambah saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada orang tua mereka, terutama ibu atau saudara-saudara lingkungan mbah, kakek, nenek yang tahu paham bagaimana cara mengolah itu. Jadi anak itu paham Ya. apa yang akan mereka. Harapan saya yang pertama itu anak memahami bahan apa yang dibutuhkan, alat apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mengolah bahan itu menjadi satu produk makanan. Harapan saya yang kedua, ketika anak itu sudah memahami bahan, alat, cara membuat, mereka mampu melakukan proses pembuatan itu menggunakan waktu semaksimal mungkin. Karena saya berharap dari waktu 3 jam 45 kali 3 itu anak-anak bisa menghasilkan suatu produk yang produk itu ketika jadi bisa menjadi nilai jual. Jadi mereka kemas yang bagus, dijual, kemudian ditawarkan ke bapak ibu guru, ke teman-teman gitu dengan harga yang terjangkau. Di samping itu mereka mampu membuat laporan dalam bentuk ini Bu, menggunakan HP. Jadi menggunakan HP. Jadi laporan itu yang biasanya berupa makalah. Jadi kan laporan itu ada pembukaan, ada inti, ada penutup ya Bu. Jadi langsung di situ anak saya memberikan gambaran bahwa nanti silahkan dibagi siapa yang bagian mengambil gambar atau memvideo, siapa yang mempresentasikan, siapa yang melakukan sampai mereka menjual, bagaimana komentarnya itu berupa video itu Bu. Oh iya, karena baik. Seperti itu. Kira-kira nih, ya Bunia tadi dari penjelasan yang panjang itu Bunia untuk sebenarnya ingin mengharap pencerahan begitu ya Bu, kaitannya betul, ya. Teknik atau strategi pembelajaran praktik di kelas 8C. Bunia kalau boleh tahu nih, sebenarnya gangguan atau hambatan pembelajaran praktik di kelas 8C sendiri itu ada enggak sih Bu sebenarnya? Satu hambatan ketika membuat laporan itu, ketika kan harapan saya anak itu menggunakan HP ya. Hambatannya ya satu, anak tidak ada kuota. Yang kedua, anak belum mampu membuat video yang bervariatif. Jadi istilahnya polosan gitu ya. Nah, kalau bisa ya video itu karena sekarang yang namanya aplikasi itu kan banyak ya Bu. Jadi kita buat sebagus mungkin laporan itu berupa menggunakan HP itu dengan aplikasi yang sekarang sudah banyak macamnya seperti itu. Berarti kaitannya dengan pembuatan laporan begitu ya Bu? Kira-kira ini kalau menurut Bunia sendiri, pembelajaran praktik yang ideal untuk anak-anak itu pembelajaran yang seperti apa Bu? Ya, tadi kalau yang ideal itu ya seperti tadi, anak bisa memanfaatkan kemampuan yang ada dalam kelompok itu semaksimal mungkin, kemudian hasilnya itu nantinya bisa memiliki nilai jual, kemudian laporan itu tentunya bisa membuat anak itu malah semakin paham dengan materi yang sedang kita lakukan ini Bu. Ya, baik. Kalau kelas 8C sendiri seperti apa Bu? Kalau kelas 8C sendiri kira-kira, apakah hambatannya terlalu besar begitu? Sebetulnya kalau dibuat level ya Bu, kan level itu ada sampai 10 ya. Kalau saya kelas 8C itu 6 ya Bu, di angka 6. Harapan saya ya di angka 9 ya Bu, karena sekarang fasilitas kan sudah ada toh. Anak-anak itu sudah mampulah nanti kita minta bantuan tentunya dengan Bapak Ibu guru yang lain dengan berkolaborasi toh Bu. Ya, kira-kira nih strateginya nih Bunia yang sudah terpikirkan ini apa nih kira-kira? Tentunya nanti saya akan minta bantuan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar IT atau TIK kalau di SMP. Jadi nanti di situ saya akan minta bantuan untuk Bapak Ibu guru itu memberikan bimbingan kepada murid-murid terutama anak 8C itu agar memiliki kemampuan dalam pembuatan video ini Bu. Kalau strategi lain Bu kira-kira? Strategi lain? Kalau strategi saya akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua
dengan Mhm. orang tua, anak-anak silahkan kalian mencari informasi ke orang tua kalian bagaimana cara mengolah misalnya ada tadi yang buat sambal Iya. pecel yang enak itu seperti apa gitu. Mhm. Seperti Oh, itu berarti ada strateginya. Bu Nia akan berkolaborasi dengan guru Iya, TIK, kemudian dengan berkolaborasi orang juga dengan orang tua. tua. Baik, Ya. kira-kira kalau dari dua ini nih Bu, paling paling besar daya dukungnya itu yang dari mana nih? Yang dari orang tua atau yang dari kolaborasi dengan rekan guru nih? Kalau saya menilai semuanya besar karena mohon Mhm, maaf untuk makanan-makanan ini kan orang tua sangat paham. ya. Kemudian kalau guru-guru ini ya mampulah untuk memberikan bimbingan arahan kepada anak-anak yang membutuhkan katanya dalam pembuatan video. Berarti, dua-duanya strategi yang Bu Nia ajukan tadi, memungkinkan ya Bu untuk bisa segera dilakukan begitu ya? Bisa, ya kan karena kebetulan kan anak itu mayoritas kalau tempat kami kan anak itu langsung pulang ya Bu, dalam artian tidak ada Mhm, anak yang kos gitu ya. Jadi iya, mereka ketemu dengan orang dewasa yang paham dengan ya makanan-makanan yang akan mereka olah ini. wah berarti Bu Nia udah dapet nih, strategi yang mau dipakai di kelas 8C untuk kegiatan pembelajaran praktik besok ini. Iya ya Bu, seolah-olah dengan saya ngobrol dengan Ibu kok secara tidak langsung solusi saya terjawab ya Bu. Iya toh? Padahal Iya. awalnya saya agak gimana ya, saya itu ada rasa ragu, ada rasa ini, tapi dengan tadi Bu Lastri memberikan apa ya, semacam pertanyaan kok mengalir saja, saya kok pengennya seperti ini, perubahannya seperti ini gitu ya Bu. Iya, berarti tadi yang perubahan untuk di proses pembelajaran nanti anak akan berkonsultasi, Bunya akan minta anak-anak untuk berdiskusi dengan orang tua, kemudian yang, Ya, tadi proposal apa tadi, laporan ya ya, Bu? laporannya itu ya Mhm. nanti dengan guru TIK. Karena kebetulan Mmm, di sekolah kami guru TIK-nya ada 2 Bu. Jadi oh iya, tercukupilah anak itu iya. dari 6J. Wah, besok lagi saya pengen denger nih, Bu, atau bahkan mungkin nanti produk dari anak-anak itu bisa nih sharing-sharing ke tempat saya nanti, Wah iya, eee monggo Bu Lasri. Besok kebetulan besok ini eh, kami akan praktek Bu kelas 8C. Insya Allah besok mhm. pagi jam 1.23 ini. Oh, baik. Baik kalau Nggih. begitu Bu Nia, eee, semoga bisa ditindaklanjuti, bisa segera ditindaklanjuti untuk Nggih. Ya. mengerti pembelajaran, praktikum di kelas 8C. Semoga Nggih. sukses Bu Nia dengan, Amin amin proses amin. praktiknya di kelas 8C. Nggih. Ya, terima kasih sekali Bu Lastri sudah mau mendengarkan keluhan saya. Iya, Saya sama-sama. juga, ya insya Allah nanti kalau produk anak kami bisa sampai ke Bu Lastri, dibeli ya Bu Lastri. Iya, kalau ada Tapi jangan sesuatu lupa diberi mhm, komen Bu. Jadi iya, anak oke. itu nanti laporannya ada komen. Setelah Oke, Bu oke. Lastri mencicipi nanti di komen ya. Ya, Bu Nia kalau ada sesuatu apa begitu, kalau mau curhat-curhat, jangan segan-segan Bu Nia, WA aja saya, kalau saya ada waktu pasti saya balas, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh Baik ya, Bu terima Nia, kasih. kalau begitu kebetulan ini saya mau ada, Zoom meeting, saya mohon pamit dulu Bu Nia, besok Oh, kita yes. sambung lagi. Yes, yes. Begitu Bu Terima Nia? kasih sekali Bu sudah Ya, memberikan waktu pada sama-sama. saya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Lastri nih. Kita langsung ke Bu Lastri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lastri. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabar Bu Lastri hari ini? Ya, sehat alhamdulillah. Mohon maaf, tadi pas Bu Lastri telepon, saya baru di kelas, HP tak taruh Oh, di tas. Mohon maaf ya Bu Lastri, ya karena nggak kebetulan saya apa-apa, ngajar Bu. praktek. Ada apa ini tumben kok telepon? Biasanya kan WA. Ada apa Nah, ini? ini saya sedang agak galau sedikit ini. Oh, Oh, ada apa? Monggo, cerita saja. Saya siap ya, mendengarkan. jadi gini Bu, ini kita sebagai CGP itu kan kemarin sudah belajar tentang proses pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oke. Sedangkan kalau di sekolah saya sendiri itu kan,
kurikulum Merdeka sebenarnya kan sudah diterapkan selama 2 tahun, ini sudah memasuki tahun kedua. Akan tetapi, proses pembelajaran diferensiasi yang merupakan roh dari kurikulum Merdeka itu sendiri, kok sepertinya masih sangat jauh dari harapan begitu, Bu. Rasanya kok, kalau saya melihat rekan-rekan itu, apa ya, mungkin saya sendiri juga kadang-kadang untuk menerapkan, pembelajaran diferensiasi itu masih, ya itu tadi, masih jauh sekali dari harapan. Itu yang membuat kegalauan saya. Padahal kalau proses pembelajaran diferensiasi itu tidak dilaksanakan sekarang, kita mau kapan? Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mau bisa, begitu. Mau kurikulumnya berubah seperti apa kalau kita tidak mencoba untuk melakukan perubahan ya, move on begitu, kita tidak males gerak, saya yakin, apa namanya, tidak ada gunanya perubahan kurikulum itu, Bu. Betul betul Jadi betul. kayak ekosistem di sekolah itu masih belum mendukung begitu loh, Bu, mendukung proses pembelajaran diferensiasi dilaksanakan di sekolah. Begitu, Bu, yang bikin saya agak galau. Oh, jadi kalau bisa saya garis bawahi, Bu Lastri ini baru ada masalah ya tentang Ya, bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi yang selama ini kan nun sewu baru buat di Temanggung kan untuk kelas 7 pelaksanaan ya, sekarang yang sudah kelas 8, 7, 8 ya, ya, tapi kan mhm, banyak Bapak Ibu guru yang belum paham tentang pembelajaran diferensiasi ini. Nah, kalau menurut Bu Lastri, perubahan apa sih yang akan Bu Lastri inginkan dari pembelajaran diferensiasi ini? Saya tuh ini ngobrol-ngobrol dengan Bu Nia itu kepinginnya itu saya dapat solusi nih, Bu. Ya, apa ya, mungkin sedikit apa, strategi atau cara bagaimana pembelajaran diferensiasi itu bisa dilaksanakan di sekolah saya, begitu. Gitu ya. Saya Kemudian, kemudian mendapatkan iya. solusi lah kira-kira gimana gitu. Oh gitu. Nah, selama ini kalau dilihat-lihat menurut Bu Lastri, rencananya Bu Lastri itu seperti apa? Mmm, Pengen punya rencana seperti apa? Kalau tadi kan mmm, Bu Lastri ngendiko mau berkolaborasi ya dengan teman-teman, iya bertemu gitu ye, komunitas guru ya biasanya ya seperti itu iya ya iya. Bu. Nah, rencananya mau seperti apa itu? Eee, Sebelumnya saya tuh soalnya banyak gangguan-gangguan, Bu, di sekolah saya, sampai dengan sehingga pembelajaran diferensiasi itu masih agak sulit diterapkan begitu, banyak gangguan di sekitar saya. Contohnya gangguannya apa Bu? Misal permasalahan-permasalahan seperti, beberapa guru itu kadang-kadang itu, atau seringkali merasa takut salah gitu, Bu. Kalau melakukan pembelajaran diferensi itu takut salah. "Ah, nanti kalau salah, ah, nanti kalau" oh, itu. Kemudian beberapa juga katanya males gerak gitu, males gitu. Soalnya Sudah nyaman di posisi iya, zona nyaman ya Bu? sudah ada di zona nyaman, betul sekali. Kadang-kadang kan pembelajaran diferensiasi membutuhkan banyak persiapan begitu ya, Bu. Nggih. Persiapan yang lebih lah dari biasanya, sehingga beberapa merasa malas begitu. Kemudian selanjutnya pengetahuan dari teman-teman, karena di sekolah saya bukan masuk kategori sekolah penggerak begitu, sehingga pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi dari, teman-teman itu masih agak kurang begitu, Bu. Jadi tadi takut salah, males untuk berubah, dan juga karena pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri masih kurang. Begitu, Bu, permasalahan Begitu. Oh ya. saya. Kalau dibuat level, berarti menurut Bu Lastri, sekolah Bu Lastri itu berada di level berapa? Misalnya ada level 1 sampai 10 gitu. Ya, jadi begini, Bu, kalau di sekolah saya itu, sebenarnya sih sudah ada, Bu, beberapa. Kalau saya melihatnya mungkin dari jumlah mata pelajaran gitu ya, Bu. Dari jumlah mata pelajaran yang, saya lihat, saya amati mereka sudah melakukan, pembelajaran diferensiasi kan beda ya, Bu, Nggih, nggih. persiapan dari Bapak Ibu guru kan beda. Mungkin sekitar 4, 5, eee, me mata pelajaran yang mereka itu sebenarnya sudah aktif, Bu, di MGMP sekolah. Kemudian mereka mempersiapkan bersama, banyak melakukan
kegiatan refleksi, banyak bincang-bincang lah, itu sekitar 4 sampai 5 mapel begitu. Gitu nggih. Terus berarti di posisi berapa ya Bu Ya kira-kira kalau sekitar 50% lah Bu, di posisi 5 50%. begitu Nah, ya. Ya, pengennya sampai ke level berapa ya, perubahannya kalkulatri hmm, pengennya? ya harapannya paling tidak mungkin untuk awal itu ya sampai di level 7 dulu lah Bu. Dari Oh, 11 ada. mata pelajaran mungkin sudah ada 6 sampai 7 mata pelajaran yang sedikit-sedikit sudah menggunakan proses pembelajaran diferensiasi begitu Bu. Kemudian dari kegiatan yang diharapkan oleh Bu Lasri itu tentunya kan Bu Lasri punya rencana dan Iya, memerlukan bantuan kan, tidak mungkin iya, kita itu untuk melangkah untuk membuat suatu perubahan berjalan sendiri karena kita ini ibarat sekolah itu kan seperti kapal ya Bu, iya tidak betul. mungkin hanya satu yang bergerak, semua mesin itu harus bergerak melakukan sesuatu. Apa yang akan Bu Lasri lakukan kira-kira? Eee, saya mungkin begini, Bu, ada beberapa sih sebenarnya, cuma saya agak bingung nih memulainya dari mana. Misal, eee, bermula dari rekan-rekan GP, guru penggerak di sekolah saya itu ada guru penggeraknya ada 3, kemudian ada CGP yang lain itu ada, 3 juga. Notabene kalau teman-teman di guru penggerak kan mereka sudah sedikit banyak paham begitu ya Bu Iya, tentang, iya, kurikulum tentang pembelajaran diferensiasi iya. itu. Kemudian mungkin dari saya sendiri meskipun saya juga belum sempurna, masih belajar, tetapi ya sedikit-sedikit lah sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, cuma saya belum tahu nih bagaimana cara mau menyampaikan ini loh kalau saya sudah melakukan bukan untuk pamer sih Bu, tapi untuk, bahwa, "Ayo teman-teman kita belajar bersama," begitu. Kemudian sudah ada beberapa komunitas belajar kalau di tempat saya namanya MGMP sekolah, MGMP Mapel gitu. Sudah ada beberapa MGMP Mapel, mungkin, dari MGMP Mapel di sekolah itu nanti bisa, kita berdayakan begitu. Untuk jangka panjang mungkin nanti, kebetulan saya ada di bagian kurikulum, nanti mungkin saya akan apa ya, memberi masukan atau berkoordinasi dengan wakil kepala bagian kurikulum begitu Bu, untuk, apa ya, ada semacam diklat atau IHT begitu yang mendatangkan ahli begitu. Karena selama ini yang selalu dikejar-kejar itu kan perangkat pembelajarannya gitu ya Bu. Nggih, nggih, Sedangkan nggih. untuk, proses pembelajarannya itu sendiri masih belum disentuh begitu Bu. Kalau saya mendengarkan cerita obrolan kita kali ini, ternyata Bu Lasri juga sudah punya rencana ya, karena kalau saya amati, yang guru penggeraknya juga sudah cukup banyak ya 3, kemudian CGP-nya juga sudah cukup banyak. Saya kira dengan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan Bu Lasri itu insya Allah bisa berjalan lancar. Kemudian kapan Bu Lasri mau memulai rencana itu? Mungkin yang paling dekat dari rencana saya yang tadi itu, yang mau saya lakukan dulu itu menjadi teladan begitu, Bu, ya. Melakukan diri sendiri, nanti saya ajak, teman di satu mata pelajaran sebagai tim teaching ini, Bu. Tim teaching nanti paling tidak kan ada yang mendokumentasi proses pembelajaran Iya, diferensiasi yang saya iya, betul. lakukan. Kemudian mungkin nanti itu saya update status itu, Bu, mungkin ya, Iya, itu kan ngetren status ya Bu statusnya, ya aktif di biar status ya, biar ya mereka pada tahu ya nggih. biar mereka tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu tidak sesulit yang dibayangkan, tidak seribet yang dibayangkan. Mungkin itu saya berkoordinasi dengan, rekan-rekan di mata pelajaran saya sendiri dan juga rekan CGP yang kebetulan yang GP itu, satu mata pelajaran dengan saya. Kemudian yang kedua mungkin, yang saya lakukan itu, apa ya, mengaktifkan begitu ya Bu, mengaktifkan, komunitas-komunitas belajar atau MGMP mapel di sekolah begitu Bu. Jadi saya akan minta bantuan dari rekan-rekan GP dan CGP yang ada di sekolah saya begitu. Wah, sudah bagus gambaran ke depannya itu
Bu Lastri itu sudah bagus, tinggal action-nya ya Bu. Iya, iya. Kemudian saya menunggu action Bu Lastri, monggo silahkan secepat mungkin saja dilaksanakan dan tadi dikatakan ada rasa takut salah dan sebagainya itu sepertinya tidak ada salah benarnya ya Bu, karena kita nanti akan saling melengkapi ya. Monggo saya doakan nanti kolaborasi dengan teman-teman yang sudah guru penggerak, yang CGP, nanti akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua, terutama murid-murid kita. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Semoga obrolan kita itu juga bermanfaat juga ya Bu. Silahkan Bu Lastri kalau ada ya hanya sekedar unek-unek ya Bu. Saya siap untuk mendengarkan dan saya tunggu kabar-kabarnya Bu. Hasil-hasil dari kolaborasi Bu Lastri dengan guru-guru penggerak dan guru-guru yang lain. Ngaten nggih, Bu? Nggih, Bu Nia terima kasih sekali. Saya jadi, Iya. tadi agak sedikit bingung nih mau mulai dari yang mana. Nih dengan Iya. ngobrol-ngobrol sama Nggih. Bu Nia, saya jadi merasa, oh saya jadi tahu nih, langkah pertama yang harus saya lakukan ternyata dari diri saya sendiri, begitu. Ya, tadi iya, Bu Lastri tadi sudah mau Jadi menunjukkan keteladanan, keberanian iya, kalau saya amati ya, iya, dan kemauan untuk berubah yang jelas ya, iya Bu. betul. Nanti, ketika tadi kan Bu Lastri sudah menyampaikan kalau apa namanya, mau, berkolaborasi dan mau itu dibuat status itu kan otomatis Iya. banyak orang yang lihat. Iya, Iya, Bu, gitu. nggih. Iya, terima kasih sekali loh Bu Nia sudah Nggih, meluangkan waktu sama-sama. untuk Iya, saya, besok iya, lagi kalau saya ada permasalahan, Bu Nia jangan bosen-bosen ya, saya kalau WA, mohon nanti dibantu saya untuk menguraikan benang yang ruwet supaya, bisa semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi amin terima kasih Bu amin. Nia. Nggih, Monggo iya. juga melanjutkan Iya, ya, aktivitas. semoga obrolan kita bermanfaat ya, Bu. Iya, Ya, sekali lagi amin. saya mohon maaf kalau apa yang saya apa ya sekedar saya pendengar ya, Bu, karena setelah saya amati Bu Lasti tetap dapat solusinya juga gitu. Ya. Iya, Mari Bu kita akhiri ya, Bu, karena kebetulan saya nggih, juga ini ada tamu, Bu. nggih nggih, Ada terima orang kasih Bu tua yang mau Nia. ketemu. Nggih, nggih. Sampai jumpa Nggih, lagi, nggih. Salam buat nggih, teman-teman di situ. Sehat nggih, Bu. selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.